rahasia pahatan jari Allah pada loh hati kita. Ya, saudara. Saudara, saya sudah jelaskan beberapa kali, loh batu itu ada dua. Ya, bentuknya macam begini. Ya, itu ada dua. Dan heran sekali. Ini menunjukkan kepada rencana Tuhan supaya loh batu yang kedua, karena yang pertama itu sudah dibanting oleh Musa. Berani-beraninya Musa membanting. Padahal itu baru jadi. Jari tangan Allah, Musa melihat dengan matanya sendiri. Jari Allah itu menorehkan pada dua loh batu, saudara. Dan jari yang berapi itu mengukir, saudara. Semua perjanjian, semua hukum Allah. Pada loh yang pertama 4 hukum untuk Allah. Pada loh yang kedua 6 hukum untuk sesama manusia. Saudara, berani-beraninya Musa membantingnya. Saudara, okelah. Itu ada satu rahasia Allah bahwa Tuhan mengampuni Musa. Itu satu hal yang luar biasa. Saudara, mestinya Tuhan murka kepada Musa. Tetapi Tuhan memberikan perpanjangan belas kasih kepada Musa. Saudara, apa sebab? Karena Musa adalah orang yang paling lemah lembut hatinya di seluruh dunia. Berarti sampai dengan akhir zaman ini belum ada orang yang hatinya selembut Musa. Itu sebab ini menjadi nilai yang istimewa di mata Allah. Dan Allah tidak menghukum Musa. Walaupun itu karya Allah, Maha Kudus, dibanting pecah oleh Musa. Lalu Tuhan berkata, Musa, ambil, engkau memahat 2 loh batu dengan tanganmu sendiri, engkau pahat. Lalu engkau bawa naik ke atas gunung kehadiratku, dan sekali lagi aku akan menorehkan dengan jariku pada 2 loh batu tersebut. Saudara, maksud Tuhan adalah dengan peristiwa Tuhan menorehkan pada loh batu tersebut pada kedua kalinya, itu supaya Tuhan memberikan kepada kita semua satu pengertian dan pelajaran bahwa ini yang kedua harus aku benar-benar miliki pada loh hatiku. Jari tangan Tuhan itu mengukir. Ya, saudara. Nah, inilah kerinduan hati Tuhan yang saya dan Anda harus miliki. Semua katakan, rahasia pahatan jari Allah di loh hati saya. Saudara, dan ini ada satu hal yang istimewa dan yang besar. Ya, saudara, mari saya ingin saudara memperhatikan dari Yakobus 1 ayat yang ke-21. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Firman yang tertanam di dalam hatimu dengan lemah lembut. Tuhan ingin kelemah lembutan Musa. Saudara, itu yang membuat Tuhan tidak marah kepadanya. Walaupun itu hukum Allah dibanting sama Musa. Saudara, karena Musa melihat ketika dia dengan Yosua ada di di puncak gunung 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan hanya berhadapan muka dengan Allah. Yosua ada 2 kilo di bawah dan Musa sendirian. Saudara, Musa begitu penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara, tapi begitu dia turun dan dia melihat, belum sampai di bawah benar, dia melihat dari ketinggian, bangsanya sedang menyembah berhala. Harun dipaksa membuat patung dari anak lembu emas. Saudara, dan mereka berorgi, mereka berfree sex di sekitar dari patung anak lembu emas tersebut. Saudara, budaya mana ini? Saudara, mereka belum saja menerima perjanjian dan firman Tuhan, dan mereka mendahului dengan hidup yang kotor. Itu sebab ayat tadi mengatakan, sebab itu
buanglah segala sesuatu yang kotor. Jadi dari mana mereka dapat? Saudara, heran. Karena mereka belum pernah bergaul dengan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Mereka selalu diperintah Tuhan melintasi saja. Dan aku bikin mereka menjadi ketakutan. Sehingga mereka juga memberikan makanan dan benda-benda dan barang-barang pada rombongan ini. Tapi mereka tidak pernah tahu budaya dan penyembahan berhala dari bangsa-bangsa tersebut. Saudara, heran. Kalau seorang pemimpin tidak ada, maka iblis merajalela. Harun itu imam besar, tapi dia bukan pemimpin, saudara. Dan Harun tidak punya ketegasan, karena dia sebenarnya adalah wakil Allah di tengah-tengah 2,5 juta bangsa Israel. Tapi entah kenapa waktu itu Harun ketakutan karena dia mau dibunuh. Kalau dia tidak membuatkan sesosok patung. Terserah kepadamu, Imam Harun, pokoknya engkau harus bikin patung. Kami mau menyembah patung tersebut. Lihat, Musa itu 40 hari tidak turun-turun dari atas. Barangkali dia sudah disambar geledek. Barangkali dia sudah jadi abu di atas. Sekarang kami ingin Allah yang lain. Coba. Dan Harun karena ketakutan nurutin, saudara. Kalau begitu, kata Harun, kumpulkan semua emas dari perempuan-perempuan. Saya sudah jelaskan dari mana mereka punya emas. Mereka bangsa budak. Saudara, dari karena Tuhan menggerakkan hati majikan-majikan mereka orang Mesir untuk memberi sangu kepada mereka. Sangunya bukan cuma uang, bukan cuma makanan dan buah-buahan dan ternak. Sangunya emas. Saudara tahu kenapa Tuhan menggerakkan dan memerintah hati para wanita majikan-majikan mereka, mencopoti semua perhiasan mereka sekujur tubuh dan memberikan pada budak-budak yang akan keluar dari Ramses, dari Mesir ini. Maksud Tuhan supaya mereka ini semua terima emas yang banyak untuk dibuat menjadi rumah Allah atau kemah sembahyang. Itu maksud Tuhan. Tetapi keduluan sudah tercuri, sudah kerampok nomor 1 oleh iblis. Saya ingin memberitahu kepada Anda, kalau Tuhan memberi belas kasih kepada saudara, saudara cuma bisa geleng-geleng kepala sambil mengucurkan air mata, ucapan syukur saudara. Keharuan saudara pada belas kasih Allah, saya beritahu kepada saudara, ingat, kalau engkau tidak total kepada Tuhan, iblis merampok semua harta yang Tuhan beri kepadamu. Coba saudara bisa bayangkan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, kalau bukan tangan Tuhan yang menggerakkan para wanita Mesir, para majikan memberikan emas dan perak mereka, mungkin mereka mendapat 1 gram pun emas. Mereka dilepaskan aja sudah bersyukur. Tetapi Tuhan menggerakkan mereka untuk memberikan emas kepada bangsa Israel. Di tengah jalan, mereka dirampok oleh iblis. Emas yang diberikan untuk rumah Tuhan, membangun rumah Allah di padang gurun, saudara, diberikan pada iblis. Sangat menyedihkan. Apakah Anda mempunyai pengalaman demikian? Saya kasih tahu, jangan diulangi lagi. Kalau Anda belum punya pengalaman demikian, jangan sampai terjadi. Katakan, jangan sampai terjadi. Seumur hidup saya sampai saya mati, bahwa saya menyerahkan segala berkat Tuhan untuk dosa dan setan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, sekali lagi saya ingin memberikan peringatan. Kalau saudara diberkati dengan luar biasa, saudara kepingin gak sih diberkati luar biasa? Saya mau tanya dulu. Ya, siapa yang kepingin diberkati luar biasa? Angkat tangan. Ayo, jangan turun sampai kita aminkan doa ini. Ya Bapa, hamba berjanji, bila engkau memberkati hamba luar biasa, berkat-Mu tidak akan jatuh
ke tangan iblis dan dosa. Dalam nama Yesus, berkat-Mu itu hanya untuk hamba persembahkan ke dalam rumah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tidak ada satu berkat yang bisa langgeng diterima oleh anak-anak Tuhan dan keluarganya kalau tidak dipergunakan untuk rumah Allah. Terlalu banyak ayat di dalam Alkitab. Jadi kenapa orang-orang Mesir itu dipaksa oleh Tuhan dan mereka nggak bisa nolak. Mereka nggak merasa sayang. Kasih aja semuanya, dibuka semua kotak perhiasan mereka, kasih semua pada budak-budak mereka. Tapi sayang, saudara, sebelum mereka bisa mempersembahkan yang baik untuk rumah Allah, sudah digarong oleh setan. Sebab apa yang tadi kita sudah doakan dengan mengangkat tangan kita, please, jangan lupa sampai kita mati. Katakan, saya tidak lupa sampai saya mati. Yang setuju beri tepuk tangan. Makanya Yakobus menuliskan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21, saudara, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya saudara, marilah saya dan saudara kita harus membuang semua kekotoran dari hidup kita. Tidak ada satu orang kudus dan suci di hadapan Allah. Semua telah berbuat dosa. Tetapi kalau itu dosa disimpan terus, maka itu akan menjadi karat dan kekotoran yang akan mengikat saya dan saudara di dalam neraka. Saudara, investasi seorang yang jatuh dalam dosa adalah dia berinvestasi di dalam neraka. Seorang yang membuang segala kekotoran dan kejahatan, dia berinvestasi di sorga. Itu sebab saya dan saudara kita diminta oleh Tuhan supaya apa? So that we only make our investment in this world while we are living here on this side of heaven. We have to invest ourselves with all the good doings and the holiness and sanctity before God. So we have a very big investment in the kingdom of God. Later on, you will get there and you will enter over there. That's why you must have right now, you must get it over all the sinful life and worldliness. Saudara, kalau saya dan saudara bisa memberikan hati kita untuk dipahat oleh roh Allah, saudara, maka saya dan saudara, kita semua mempunyai investasi di dalam sorga. Amin. Dengan cara bagaimana? Hidup kudus. Kenapa nggak berani bilang? Dengan cara bagaimana? Hidup kudus. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan ini adalah hal yang istimewa. Dan saya juga setelah merenung apa rencana Allah dengan loh batu yang kedua, yang Musa harus pahat sendiri. Dia ambil tatah alat pahat dan dia menatah sendiri. Setelah jadi kosong, dua loh batu yang sama seperti yang dia lihat, yang dia sudah banting hancur, dan dia naik lagi ke atas gunung, dan Tuhan menorehkan dengan jarinya. Sekali lagi dia melihat. Wow. Coba Musa, orang yang keras hati, sudah habis dia. Tapi karena dia lembut hatinya, Tuhan memperpanjang belas kasih, memperpanjang tugasnya di atas muka bumi. Saudara, para kekasih, itu sebab ini pelajaran yang istimewa. Kalau orang yang lemah lembut hatinya, itu bukan orang gak bisa marah, itu orang gak bisa tegas, gak bisa saklek, kata orang Belanda. Gak bisa tegas pada disiplin, bukan. Dia terus nurut saja sama orang, dia terus iya aja. Kamu begini ya, aku usul begini, iya. Aku usul begini, kamu harus begitu ya, iya. Saudara, bukan itu. Seorang pemimpin bukan semacam itu. Saudara, itu pemimpin yang dikendalikan oleh setan.
supaya dia bisa membawa banyak orang masuk di dalam neraka. Seorang pemimpin dia harus marah dan dia harus tegas, saudara. Tetapi dia punya hati yang harus lembut. Katakan, saya harus bisa tegas di atas firman, tetapi saya harus memiliki hati yang lemah lembut. Demikian perintah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya dan saudara kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita boleh benar-benar memperlihatkan, mendemonstrasikan pada banyak orang bahwa kita ini adalah orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, dan kita harus bisa memberikan belas kasih Allah. Itu memperpanjang kita punya hidup dan kita punya pelayanan kepada Tuhan. Amin. Nah, demikian juga dengan pahatan daripada loh yang kedua. Ya, saudara, dan Tuhan sekali lagi dengan tersenyum Tuhan mau menorehkan dengan jarinya yang berapi. Dan semuanya kembali. Ya, saudara, seperti loh yang pertama, isinya persis yang kedua ini. Para kekasih, ini pendahuluan saya. Dan saya ingin supaya kita semua memperhatikan bahwa hidup kita harus berguna. Katakan, hidup saya percuma bila tidak berguna. Bila hanya untuk pribadi saya, sungguh percuma. Hidup saya harus saya persembahkan ke dalam tangan Bapa, dan Bapa menorehkan firman pada loh hati saya, dan saya akan menjadi seorang calon penghuni sorga yang masih hidup di dunia, saksi keajaiban dan kebenaran. Amin. Di sini saya menunjukkan ada selain 9 minggu suci dalam 1 tahun, ada pula tabut perjanjian. Saya tidak mengulanginya 9 minggu yang suci tersebut. Ya, saudara, sudah berapa kali saya ulangi. Sekarang saya masuk pada tabut perjanjian. Katakan, tabut perjanjian. Saudara, karena apa? Karena tabut perjanjian, saudara lihat di atas ya. Itu tabut, itu ada pada peti yang di tengah tuh ya. Kiri dan kanan itu mestinya cuma satu, cuma saya gambarkan 2 ya, saudara. Nah, itu isinya. Nah, sekarang kita melihat kenapa selain 9 minggu suci dari 52 minggu sepanjang tahun, sehingga Tuhan membuat saben minggu anaknya bisa panen. Amin. Maka selain itu, katakan selain itu, ada tabut perjanjian Allah. Ya, saudara, tabut perjanjian Allah belum pernah kita melihatnya, dan kira-kira semacam itu saja kita bisa lihat ya. Oke. Nah, isi daripada tabut perjanjian sesuai dengan Ibrani 9 ayat yang keempat. Mari kita akan buka lebih dahulu surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang keempat, para kekasih. Mari kita akan baca. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. 1, 2. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, apa yang saya dan Anda baca barusan adalah isi dari tabut perjanjian tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tongkat Harun yang pernah bertunas dan berbuah, saudara. Dan itu menunjukkan pada kuasa mujizat oleh urapan Roh Kudus. Saya perlu menegaskan, bila setiap Bible study kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan, maka saudara harusnya itu perjanjian pengurapan, harusnya ada realisasi. Apa realisasi? Kenyataannya apa? Mujizat. Terus tidak main-main, saudara. Bukan hal yang kecil. Bila seseorang
dia memiliki pengurapan pada dahinya, pada kepalanya. Harusnya saya dan Anda bisa melakukan mujizat. Amin. Saya perlu memboost up saudara. Bukan hanya dioles saja sekedar saudara. Setelah itu nggak ada apa-apanya. Nah, saya bilang tadi, seperti lembu berjalan di depannya ada tongkat, ada makanan, padi dan lain sebagainya, dan buah, sayuran, tapi dia nggak pernah bisa makan. Saudara jangan macam seperti itu. Kalau saudara diurapi setiap minggu 1 kali, saudara harus yakin, Tuhan, berarti hamba mempunyai hak untuk melakukan mujizat. Saudara berhak. Katakan, saya berhak. Saya mempunyai alokasi kuasa, pembagian kuasa, supaya saya hidup dalam mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya, ini yang pertama, ayatnya dari Yesaya 63 ayat 10 sampai 12. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. 1, 2. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dan dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Amin. Saudara, terima kasih. Silakan duduk. Apa yang kita baca di sini, saudara? Kita melihat di sini bahwa ada sesuatu yang ajaib terjadi, yaitu diceritakan tentang Musa dengan tongkatnya. Ya, saudara. Sehingga Musa membelah air laut, dan kemudian mereka menyeberangi lautan dengan aman dan sentosa. Saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang Tuhan ingin pada zaman sekarang ini. Katakan, pada saat saya hidup ini, kuasa tongkat Harun ada pada saya. Saya akan melakukan mujizat. Saya akan membelah lautan, yaitu penghambat duniawi, dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, firman Tuhan, yaitu ada satu eva, satu ukuran Israel zaman dulu, ya saudara, yang berisi mana, dan mana ini tidak busuk. Padahal perintah Tuhan, jangan ada orang Israel malas. Setiap pagi mereka harus keluar masing-masing, dari anak kecil sampai kakek nenek yang sudah sepuh. Harus ambil, karena itu lapisan mana ada kira-kira 50 cm dari tanah, dan mereka tinggal mengeduk saja dengan ukuran eva, yaitu mangkok, di mana berjual beli jelai gandum dan padi itu dengan takaran tersebut. Setiap orang 1 eva, setiap orang 1 ukuran, baik kecil maupun gede orangnya, karena mereka akan makan 1 hari dan akan mengenyangkan. Ada yang malas, kata Tuhan, dan mereka mau ambil 2 eva, 2 mangkok pada suatu pagi, karena besok mereka tidak mau. Mereka mau tidur dan mereka mau bangun siang. Saudara, mereka mengambil 2 wadah, maka 1 wadah berubah, mana berubah menjadi ulat. Menjadi apa? Ulat. Apa ini pelajarannya? Pelajarannya harus setiap hari kita minta roti dari sorga. Gak boleh
di rofel, tidak boleh kita double. Besok enggak, aku mau baca sekarang aja 2 kali. Besok aku mau tidur sampai jam 1 siang. Ya, enggak bisa. Karena satu wadah akan berubah menjadi ulat. Ya, jadi saudara, itu sebab ini menjadi peringatan. Masukkan dalam tabut Allah Musa. Dan ini dimasukkan juga di dalam sana. Ya, saudara. Nah, saudara, untuk hal ini saya ingin mengajak kita membuka, tadi kita sudah baca ya, Yakobus 1 ayat 21 tadi, sudah oke. Yang ketiga sekarang, saudara, apakah yang ketiga? Yang ketiga adalah 2 loh batu. Ya, saudara, ini perintah Allah yang kekal, dan Allah mempahalai, katakan Allah mempahalai saya, bila saya melakukan perintah yang kekal ini. Ya, saudara, Tuhan akan mempahalai saudara. Itu sebab Musa perlu membuat loh batu yang baru. Ya, para kekasih, kita akan baca ini di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. 1, 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya saudara. Lihat, orang yang melakukan firman, kalau dia berseru, Tuhan menjawab. Kalau dia mencari Tuhan, Tuhan menemui dia. Coba saudara. Dan Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang aku siapkan buat kamu. Orang yang memegang firman Allah, hukum Allah dalam loh hatinya. Katakan, dalam loh hati saya. Yang terukir dengan jari tangan Allah. Maka loh hati saya menjadi tempat mujizat terjadi. Bila saya berseru kepadanya, Dia menjawab saya. Bila saya mencari Dia, Dia menemui saya. Amin. Coba, orang Kristen ini kurang apa ya? Saya heran banyak orang Kristen undur dari Tuhan. Saudara, sepertinya loh batu yang pertama yang Tuhan sendiri memahat, jari Tuhan sendiri yang menulis, itu sudah hancur dan dia tidak mau memperbaharui. Kalau dia memperbaharuinya, dia punya loh yang kedua, saudara, di dalam hidupnya, maka mujizat terjadi kepada dia. Dia nggak mau. Hatinya diisi oleh duniawi, oleh dosa, pikiran kriminal, pikiran yang najis. Saudara, apa saja yang dilihat najis bagi dia. Titus 1 ayat 15. Saudara, coba, bagaimana loh hati macam begini? Cocokkah dia untuk masuk dalam sorga? Cocokkah dia sebelum dia masuk sorga? Sekarang ini Tuhan membiayai dan melindungi dia. Cocokkah? Tidak cocok. Katakan, tidak akan cocok. Saudara, itu sebab perlu kita minta supaya loh hati kita ini seperti loh yang kedua kalinya ditoreh oleh jari tangan Allah. Saudara kan selalu merasakan dia menyentuh hati saudara. Dia menyentuh hati saya. Kita akan selalu merasakan bahwa tangannya dan hadiratnya ada dalam hidup kita. Karena sisa umur hidup ini harus kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Semua katakan, maka semua anugerah yang terbaik dan cocok diberikan kepada saya. Amin.